Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi anak-anak, luar biasa. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di MA Nurul Hidayah di kelas 10 untuk dapat melaksanakan kewajiban kita. Kalian kewajibannya apa? Belajar. Masuk kewajibannya juga mendampingi kalian belajar. Masuk di sini juga masih belajar. Sama-sama belajar. Long life education. Belajar sepanjang masa. Pokoknya belajar terus ya. Sehat anak-anak? Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi SKI. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Masih ingat Khulafaur Rasyidin? Masih ya? Khulafaur Rasyidin itu apa? Para pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Sebutkan, Mas Iqbal. Betul, tepuk tangan. Ya, itu flashback materi yang kemarin, karena materi sekarang Daulah Bani Umayyah ada korelasinya, ada hubungannya dengan Khulafaur Rasyidin. Terutama mulai ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Nanti ada kaitannya, sehingga kenapa bisa berdiri dinasti atau daulah Umayyah. Oke, sebelum ke materi mungkin terlebih dahulu di absen. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Wawan. Terus? Surya. Kenapa Wawan tidak masuk? Kenapa Wawan tidak masuk? Sakit. Ngantuk atau sakit? Kalau sakit, kita doakan supaya lekas sembuh. Oke, siap ya? Kita belajar tentang materi Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah itu didirikan oleh salah satu sahabat Kanjeng Nabi juga sebenarnya. Siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini menganut atau memeluk agama Islam juga ketika masih di Mekah. Dengan berjalannya waktu, kenapa Muawiyah bisa sampai mendirikan Daulah Bani Umayyah, itu ceritanya panjang. Seperti yang tadi Pak Sudri sampaikan, ada korelasinya dengan apa tadi? Khulafaur Rasyidin. Korelasi itu apa? Hubungan. Jadi ono kaitannya dengan Khulafaur Rasyidin, terutama Sayyidina Utsman dan Ali. Kaitannya apa? Kaitannya adalah karena Sayyidina Utsman wafat terbunuh. Dan yang menggantikan Sayyidina Utsman siapa? Siapa Iqbal? Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi ketika pembaiatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra itu berarti apa? Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju mereka ikut di barisannya Sayyidina Ali. Yang tidak setuju mereka membuat barisan sendiri. Contohnya siapa? Salah satu istrinya Rasulullah, Aisyah.
Aisyah ini membuat barisan sendiri untuk menentang karena tidak setuju dengan pembayatan atau pengangkatan Ali sebagai khalifah menggantikan Sayyidina Utsman. Alasan yang tidak setuju kenapa? Ada yang tahu? Karena Aisyah menuntut agar pembunuh Sayyidina Utsman itu ditangkap dan dikisos. Ya tahu? Kalau di Arab kan gitu ya, namanya kisos. Tahu kisos? Dipotong itu namanya kisos. Ya. Mereka Sayyidah Aisyah, mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadilah pertempuran yang dinamakan dengan pertempuran Jamal. Kenapa dinamakan pertempuran Jamal? Karena pada saat itu para penggawa itu menunggangi unta. Jamal artinya unta ya. Iya tak? Nah, begitu juga bisa juga disebut dengan perang Basrah. Basrah itu salah satu kota di Irak. Perang Basrah itu baru satu perang, namanya perang Jamal. Kemudian ada perang lagi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, namanya perang Siffin. Masih ingat perang Siffin? Pelajaran MTS kalian, MI? Masih ingat? Perang Siffin adalah peperangan yang dilakukan antara pasukannya Sayyidina Ali dengan pasukannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang menang siapa Pak? Misalkan tanya. Tidak ada yang menang. Ya. Karena peperangan itu karena sama kuatnya, pasukannya sama banyaknya, tidak ada yang menang. Akhirnya dilakukan arbitrase. Apa itu arbitrase? Penyelesaian perkara secara diplomatik, rembukan, sesama Muslim. Tapi karena Muawiyah merasa benar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga merasa benar, sehingga terjadilah pertemuan. Dan arbitrase ini apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Masalah belum juga kunjung selesai. Nah, akhirnya di dalam perpecahan umat Islam pada saat itu, sehingga umat Islam itu banyak yang membuat kelompok-kelompok. Ada yang setia kepada Sayyidina Ali, namanya Syiah. Syiah itu artinya apa? Para pengikut Sayyidina Ali, di barisannya Ali, itu namanya Syiah. Sampai sekarang masih ada. Gitu? Kalian pernah dengar enggak? Aliran Syiah itu pernah dengar enggak? Pernah ya? Pernah. Nah, itu madhabnya puncaknya sampai ke Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali munggah meneh ning Kanjeng Nabi. Ya, karena Sayyidina Ali ini apa nih Kanjeng Nabi? Sayyidina Ali apa nih Kanjeng Nabi? Sahabat plus keponakan plus menantune Kanjeng Nabi. Siapa istri Sayyidina Ali? Ya, betul sekali Mbak Dinda, Fatimah Az-Zahra, putrine Kanjeng Nabi sing terakhir. Ya. Jadi aliran Syiah itu madhabnya sampai ke sana. Kembali lagi ke materi. Perpecahannya itu terjadi menjadi 3 golongan pada saat itu, anak-anak. 1 Syiah, 2 golongannya
Siapa itu? Muawiyah. Dan yang ketiga adalah golongan atau kelompoknya Khawarij. Ya. Jadi ada 3. Nah, Khawarij ini artinya apa? Khawarij artinya adalah orang-orang yang keluar dari barisannya Ali. Jadi sing mau mengikuti Sayyidina Ali karena merasakan gejolak yang gimana gitu, akhirnya mereka memilih untuk keluar dari barisannya Ali. Ini bukan sekali Imran gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang yang keluar dari barisannya Ali, Sayyidina Ali disebut dengan Khawarij. Nah, Khawarij inilah kemudian salah satu pengikut Khawarij inilah kemudian yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Abdurrahman ibnu Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Kemudian Sayyidina Ali wafat tahun 661 Masehi. Nah, dari situlah Muawiyah masuk, ya. Muawiyah masuk semakin menekan keluarganya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bersama Fatimah Az-Zahra itu memiliki 2 anak. Ya, masih ingat deh? Siapa? 2 anaknya. Ya. Hasan dan Husain. 2 anaknya Sayyidina Ali ini sangat ganteng-ganteng sekali. Ganteng-ganteng. Kalau bayangke orang Arab kan ganteng-ganteng ya. Kalau menaik keturunannya Kanjeng Nabi. Fotonya Kanjeng Nabi. Gantengnya luar biasa. Ganteng, cerdas, pokoknya komplit. Nah, kembali lagi ke sini. Hasan itu kakangnya atau mbak Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali wafat, otomatis kan kepemimpinan dari kekhalifahan umat Islam terputus. Tidak ada yang memimpin lagi. Nah, akhirnya umat Islam itu menyerahkan kepada Sayyidina Hasan. Ya. Menyerahkan kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali. Nah, tetapi Muawiyah tidak terima. Muawiyah yang merasa sudah punya banyak pasukan, Muawiyah yang merasa sudah punya banyak pengalaman dalam berperang, tidak terima ketika jabatan khalifah itu diberikan kepada anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali. Tidak terima. Hasan Sayyidina saya mutimut, mungkin mulai satu rakaat mungkin. Jadi saukuran kalian adalah. Jadi Muawiyah tidak terima. Muawiyah yang merasa, jadi Muawiyah ini seurangnya menjadi pendiri dinasti Umayyah, beliau itu juga memang sudah berperan aktif dalam penyebaran agama Islam. Perlu kita ketahui, ya. Mulai menjadi panglima perangnya di Syam. Syam itu Suriah, Damaskus. Ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab menggantikan kakaknya yang bernama Yazid yang wafat, kemudian digantikan sama Muawiyah. Yazid bin Abi Sufyan wafat, digantikan sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan akhirnya Muawiyah karena hebat, karena tangkas, karena cakap, akhirnya diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab menjadi gubernur di Syam. Syam itu ya
Damaskus, nantinya menjadi wilayah pusatnya dinasti Umayyah. Ya. Jadi memang Muawiyah ini berkiprahnya sudah cukup lama. Ketika mulai menjadi garda terdepan itu ya ketika dipercaya oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Syam, di wilayah apa tadi? Syam. Dan kemudian berlanjut ketika Sayyidina Utsman menjadi gubernur pun Muawiyah masih dipercaya menjadi gubernur di wilayah Syam. Jadi memang pengalamannya Muawiyah menjadi seorang pemimpin tidak diragukan lagi. Cara beliau berpolitik, cara beliau mengatur strategi perang sudah tidak diragukan lagi. Memang backgroundnya Muawiyah ini ya panglima perang. Karena pada saat itu memang ditugaskan untuk memimpin pasukan melakukan ekspansi ke wilayah Syam. Jadi memang tidak diragukan lagi kepemimpinan naik. Kembali lagi kepada Hasan. Jadi Muawiyah tidak terima ketika umat Islam atau jabatan kekhalifahan itu setelah wafatnya Sayyidina Ali diberikan kepada Hasan. Nah, akhirnya dengan legowo Hasan, karena memang Hasan juga merasa gimana ya, kisah nom masih muda dan pengikutnya juga sudah banyak yang pada saat itu keluar dari barisannya Ali, dari barisan Syiah, sudah banyak yang keluar. Dan juga biar tidak terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim pada saat itu, sehingga Hasan dengan legowonya menyerahkan tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, apa itu? Apa tadi? Apa tadi? Tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, dan penyerahan itu oleh para sejarawan dikenal dengan istilah Amul Jama', atau apa artinya? Persatuan umat Islam. Jadi Sayyidina Hasan ini ngalah legowo menyerahkan tampuk kepemimpinan kekhalifahan dari tangannya kepada Muawiyah biar tidak terjadi pertumpahan darah sesama umat Islam. Luar biasa ya. Ini memang perlu kita contoh begini Sayyidina Hasan. Dari situlah kemudian resmi berdiri yang namanya Daulah Bani Umayyah yang berdiri pada tahun 661 Masehi. Dan dengan berdirinya Daulah Bani Umayyah ini mengakhiri juga masa Khulafaur Rasyidin. Jadi selesai masa Khulafaur Rasyidin, diganti atau dilanjutkan kepemimpinan umat Islam itu digantikan atau dilanjutkan oleh Daulah Bani Umayyah. Dan nanti akan berbeda cara memanajemen pemerintahannya. Kalau Khulafaur Rasyidin itu bisa dikatakan demokrasi, kalau Daulah Bani Umayyah itu nanti sistem pemerintahnya adalah monarki. Apa? Absolut. Apa itu monarki absolut? Sistemnya sistem kerajaan yang turun temurun. Jadi ya nanti yang menjadi raja ya adalah para keturunannya Muawiyah bin Abu Sufyan.
tentang sedikit berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Karena pada saat itu kemudian Muawiyah itu memindahkan pusat pemerintahannya, ya. Yang tadi Khulafaur Rasyidin itu pusatnya di Madinah, ya. Ketika Muawiyah menjadi khalifah, pemerintahannya itu dipindahkan dari Madinah menuju Syam atau Damaskus atau Damsyik zaman dulu. Damaskus itu masuk wilayah mana sekarang? Suriah. Masuk wilayah Suriah. Wilayah Suriah itu ya wilayah Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi seorang gubernur. Ketika tadi sudah diceritakan tadi Pak Subro, menjadi kepercayaannya Umar bin Khattab, kepercayaannya Utsman, ya. Itu wilayah Syam. Nah, Muawiyah ketika menjadi khalifah itu memindahkan dari pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Berdirilah Daulah Umayyah. Yang berdiri berapa tahun? Ada yang tahu? Ya, Mas Juga. 91 tahun. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Betul sekali, tepuk tangan. Dari tahun 661 sampai 751 Masehi, kurang lebih 91 tahun Daulah Umayyah berdiri. Dengan khalifahnya ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 14. Tidak pakai. Ya. Tapi nanti ada yang lebih banyak lagi. Daulah Abbasiyah, Utsmani, ya. Ini 14 juga cukup banyak, ya. Mulai dari sang pendiri sampai terakhir Muhammad bin Marwan ketika sudah kalah pengaruh oleh dinasti Abbasiyah, generasi Abbas. Ya, nanti tapi itu materi besok lagi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Oke. Kira-kira paham tentang materi berdirinya dinasti Bani Umayyah? Paham? Yakin paham? Yakin. Coba masuk tanya. Hakim, pendiri Daulah Bani Umayyah siapa? Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kok Muawiyah itu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Coba Atifah. Apa? Berapa jumlah khalifah di Daulah Bani Umayyah? 14. Betul sekali. Khalifah yang paling masyhur di Daulah Bani Umayyah siapa? Ya, Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah khalifah paling masyhur, paling sukses dalam memimpin Daulah Bani Umayyah. Sampai nanti Muawiyah itu bubar digantikan sama Abbasiyah. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, kita cukupin dulu ya. Tidak apa-apa ya? Dilanjutkan pertemuan besok lagi ya. Jangan lupa belajar. Buka buku. Sholat berjamaah. Birrul walidain. Birrul walidain ya. Kalau ada pertanyaan, mari pada pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.